Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang sementara diperangi oleh Indonesia. Stunting ditandai oleh tinggi badan anak yang tertinggal atau lebih pendek dari standar usianya. Anak stunting sudah pasti berbadan pendek, tapi bukan berarti anak pendek mengalami stunting. Lantas, bagaimana kita berbijak untuk membedakannya? Terlebih, bagaimana kita dapat mencegahnya? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini dokter spesialis anak, Dr. Gerald Langingi yang siap untuk memberikan informasi seputar stunting pada anak ini. Dan Dr. Gerald Langingi menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2006 dan kemudian menyelesaikan profesi spesialis anak di tahun 2019 di Universitas Samratulangi, Manado. Beliau memulaikan karir di Kabupaten Membrano Tengah, Papua dan kemudian pada tahun 2012 memulaikan pelayanan di Rumah Sakit Advent Manado. Sempat melayani sebagai dokter spesialis anak di Sumatera Selatan. Saat ini beliau dipercayakan menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Manado. Dan tiba saatnya kita untuk menyapa Dr. Gerald Langingi di studio. Halo dokter. Halo, Mem. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, sehat. Aman, memang kelihatannya sehat-sehat sekali ya. Amin, amin. Bagaimana pasien-pasien apa banyak dokter pasien sehubungan dengan stunting? Untuk pasien dengan stunting memang ada, ya. Ada. Tapi memang berhubung dengan waktu, Indonesia sendiri sudah berusaha untuk melakukan program dan saat ini sudah berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, baik dokter, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya. Baik, kita akan membukanya terlebih dahulu melalui doa ya. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar lebih banyak bagaimana agar dapat menjaga anak kami agar kami dapat terhindar dari stunting. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendoakan khusus narasumber kami yang sudah bersedia berada di studio saat ini, yaitu Dr. Gerald Langingi. Bantu dia ya Tuhan agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang sudah dia sediakan dapat dikatakan dengan baik dan jelas, tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Ya Tuhan, hanya ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Gerald Langingi. Baik dokter, untuk topik kita ya, stunting. Ini sebenarnya stunting apa sih dokter? Oke, jadi ini suatu pertanyaan yang sebenarnya sering sekali kita dengar ya. Stunting itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana adanya keterlambatan ya dari anak secara pertumbuhan. Ya, pertumbuhan itu secara fisik dan juga kalau berdasarkan WHO ya tahun 2020 itu sudah termasuk dengan perkembangan daripada anak yang terlambat. Bukan cuma terlambat ya, dia terhambat dan itu terjadi secara permanen. Ya, jadi kita sangat mengharapkan supaya stunting ini bisa kita cegah supaya anak-anak itu dapat bertumbuh dan dapat berkembang sesuai dengan usianya dan mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik untuk anak itu sendiri. Baik dokter. Nah kalau di Indonesia ini dok, katanya Indonesia kan lagi memerangi ya stunting ini. Jadi sebenarnya status keadaan anak-anak Indonesia terhadap stunting ini seperti apa dokter? Oke, untuk status Indonesia berhubungan dengan stunting ini sendiri ya, Indonesia kita masih sementara struggling.
Karena dari data beberapa tahun yang lalu ya, Indonesia itu masuk 5 besar dunia di mana stunting itu sangat banyak di negara Wah, kita. 5 besar ya. Jadi sebenarnya Indonesia saat ini sangat-sangat berupaya ya. Jadi antar lintas sektor ya sudah berusaha dari pemerintahan untuk memberikan efek yang paling baik untuk mencegah stunting pada anak-anak kita saat ini. Ya, bukan mau berlomba ya untuk ini ya, tetapi saya penasaran ini untuk Asia, bagaimana status stunting? Asia sendiri ya. Di Asia. Untuk di Asia sendiri memang pada dasarnya dari 5 besar itu termasuk ada sekitar 3 negara yang masuk stunting ya. Jadi memang di Asia itu memang agak juara untuk stunting ya. Bukan hanya stunting, ada beberapa penyakit yang lain antara lain TB ya. Jadi pada dasarnya kita di Asia dan Indonesia memiliki prevalensi untuk anak-anak dengan stunting yang besar karena penduduk kita adalah penduduk yang sangat banyak. Jadi otomatis perhitungan untuk banyaknya anak yang terkena atau terdampak terhadap stunting ini memang cukup banyak. Ya, jadi dengan kata lain statistiknya jadi naik ya, karena jumlah anaknya banyak. Betul juga ya dokter ya. Baik, kalau banyak anak Indonesia ya mengalami stunting, kenapa sih penting untuk kita perhatikan stunting ini apa? Oleh karena biar bagaimanapun ada juga orang yang katakan, wah emang mamanya udah gitu, ya udah kecil anaknya juga kecil. Di sisi lain mereka juga suka bilang, wah ayah, ibu itu mau tidak mau terima aja ya anaknya sudah kecil seperti itu. Bagaimana tanggapan dokter? Nanti sebentar kita akan bahas ya. Pada dasarnya stunting ini adalah suatu keadaan yang bisa kita cegah ya. Jadi memang dia merupakan suatu sirkulus atau suatu putaran kehidupan ya. Daripada saat bayi, dari semenjak dia akan lahir, dari saat dia pertumbuhan di janin ya. Dia lahir 1000 hari pertama kehidupan, terus kemudian nantinya dia bertumbuh menjadi anak dan menjadi anak remaja. Nanti anak remaja itu akan menjadi usia produktif, di mana ibu daripada calon bayinya nanti juga akan melahirkan. Nah ini merupakan suatu sirkulus atau suatu putaran di mana kita harus berusaha untuk memperbaiki di semua tingkatan tersebut untuk mencegah daripada stunting itu. Nah berbicara dengan dampak dampaknya apakah hanya dampak panjang atau ada dampak pendek yang bisa kita lihat? Wah ini untuk stunting ada jangka pendek dan ada jangka panjangnya. Dua-duanya ya. Jadi dua-duanya ada, jangka pendeknya ada, tapi yang kita paling khawatirkan juga adalah jangka panjangnya. Karena ini berhubungan, saya sempat singgung tadi berdasarkan WHO, bukan hanya pertumbuhan, tapi juga berhubungan dengan perkembangan daripada seorang anak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih dokter penyebab stunting ini dok? Oke, jadi penyebab stunting ini sebenarnya adalah suatu keadaan di mana anak itu akan mengalami keterlambatan atau suatu hambatan pertumbuhan ya dan juga perkembangan di mana perkembangannya itu dan pertumbuhannya itu sama-sama dia menjadi lambat dan biasanya itu diakibatkan karena suatu keadaan. Yang pertama dari nutrisinya dan yang keduanya dari adanya suatu penyakit kronik dan keadaannya ini adalah suatu keadaan yang kronik. Artinya dia sudah menahun, sudah lama, bukan suatu keadaan yang baru saja terjadi ya. Apa ini kekurangan gizi salah satu faktor juga ya? Jadi pada dasarnya untuk kekurangan suatu keadaan stunting itu bukan hanya bergantung daripada kekurangan gizi. Itu juga dapat disebabkan oleh karena faktor yang lain, antara lain adanya penyakit yang sering terkena pada anak. Contohnya dia kecacingan, contohnya dia mengalami diare yang berulang, itu akan mengganggu suatu perkembangan dan pertumbuhan daripada anak itu, dan itu pun dapat menyebabkan suatu stunting pada anak. Jadi itu, ya. Bagaimana dengan anak yang kurang makan? Ini memang agak ada beberapa pemikiran ya, antara lain kalau orang-orang anak-anak yang mungkin hidup di kota besar ya, berpikirnya anaknya bisa jadi stunting karena kurang makan ya. Pada dasarnya apabila makanannya itu bisa dipenuhi untuk angka nutrisinya ya, entah itu dari karbohidrat, dari protein, daripada lemaknya ya, dan dia memiliki kandungan yang mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, keadaan daripada stunting itu kemungkinan besar bisa kita dapat atasi ya. Tapi bukan berarti sedikit makan tapi nutrisinya tidak terpenuhi. Ya, ada anak kan yang kalau dia makan sedikit tapi kalau keluarganya menyediakan dengan takaran yang memiliki kandungan gizi yang sesuai, tetap tidak akan terjadi suatu stunting. Dokter.
Jadi sebenarnya sih apa penyebabnya ini dokter? Oke. Akar mulanya itu sebenarnya dari mana? Kan tadi dokter sempat Iya. katakan dari sini jadinya kembali lagi ya kepada Oke, ibu. iya. Jadi apakah bisa dikatakan stunting ini dimulai pada saat seseorang hamil? Oke, ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi stunting ini pada dasarnya dia merupakan suatu lingkaran, saya sempat bilang tadi ya. Jadi anak yang terdeteksi stunting itu sebenarnya bukan hanya dari anak bisa terjadi. Tapi deteksi daripada stunting itu bisa terjadi dari waktu dia berada di dalam kandungan atau pada saat ibunya lagi sementara hamil. Iya. Pada saat ibunya hamil, ibunya tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk memberikan suatu nutrisi kepada anaknya yang masih ada dalam kandungan, ya. Jadi otomatis pada saat hamil kita harus memastikan seorang ibu yang hamil memiliki nutrisi yang cukup. Bukan hanya untuk ibunya yang sedang hamil, tapi khususnya untuk anak yang lagi di dalam kandungan. Itu. Jadi selama hamil nutrisi harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, faktor sementara hamil itu adalah faktor daripada kebiasaan seorang ibu, ya. Pada saat ibu lagi hamil dan dia memiliki bad habit, contohnya suka merokok, suka menggunakan alkohol, ya, minum obat-obatan yang tidak terkontrol atau tanpa anjuran daripada dokter, ya, itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya stunting pada anaknya nanti, ya. Terus kemudian ibunya contohnya, ibunya memiliki masalah dengan gangguan jantung. Sudah lama memiliki gangguan jantung, tapi ibunya tidak mau berobat sampai pada saat dia sedang hamil atau dia memiliki gangguan paru atau masalah kesehatan yang lain, dia tidak atasi pada saat dia hamil akan mempengaruhi keadaan daripada perkembangan dan pertumbuhan anaknya, ya. Dan yang pasti berhubungan dengan nutrisi tadi, ya. Nutrisi yang berasal dari makanan, minuman, buah-buahan, ya, itu akan menentukan status vitamin dan mineral di dalam kandungan. Itu akan sangat mempengaruhi. Dan sesudah lahir, pada saat lahir yang perlu kita lihat untuk melihat mengapa terjadi stunting, ya. Yang pertama adalah ASI. ASI adalah suatu pemberian nutrisi yang paling baik untuk mencegah stunting. Jadi kalau ASI-nya tidak tercukupi, otomatis stunting itu akan terjadi lebih besar persentase terjadi daripada stunting. Kemudian yang kedua adalah kurang nutrisi daripada ibu yang sedang menyusui, ya. Terus kemudian bisa juga pada saat sementara pertumbuhan, perkembangan anaknya mengalami yang tadi saya bilang penyakit yang berulang, antara lain diare atau cacingan dan penyakit-penyakit yang berulang yang lain. Mungkin itu yang saya bisa antar untuk kenapa terjadinya suatu stunting itu. Baik dokter. Ya, saya ingin bertanya ini sebenarnya untuk kita menilai seseorang anak itu terkena stunting atau tidak, itu tolak ukurnya apa dokter? Tolak ukur ya. Jadi memang pada dasarnya stunting itu bukan hanya sekedar bilang anak itu pendek itu anak itu stunting. Iya. Ya, jadi benar. tolak ukur. Jadi memang pada dasarnya untuk tolak ukur itu suatu diagnosis dari stunting itu adalah suatu keadaan di mana kita memiliki beberapa parameter, ya. Parameter salah satunya adalah tinggi badan. Dan yang selalu menjadi suatu khas daripada stunting itu adalah tinggi badan yang berada di bawah rata-rata, ya. Nah, kita lihat. Jadi prinsipnya adalah tolak ukur untuk melihat stunting itu kita melihat suatu perawakan pendek itu, ya. Tidak semua perawakan pendek itu adalah stunting. Itu dulu kita harus tanamkan di dalam pikiran kita, harus tanamkan di dalam cara berpikir kita. Stunting itu bukan semua pendek itu stunting. Ya. Jadi perawakan pendek itu dia ada terbagi atas beberapa keadaan. Ada perawakan pendek yang proporsional, ada perawakan pendek yang tidak proporsional. Ya, perawakan pendek yang tidak proporsional, contohnya dia dalam keadaan sindroma Down, ya, atau ada sindroma-sindroma yang lain, kelainan genetik, ya, itu akan menyebabkan seorang anak menjadi perawakan pendek dan dia bukan stunting. Itu poin yang pertama. Stunting itu adalah suatu keadaan di mana perawakan pendek tapi dia proporsional. Proporsional berarti dia memiliki suatu variasi yang sama dengan anak-anak seperti yang lain. Lengkap dari kepala sampai kaki, proporsi tangan, kaki, kepala, segala macam normal. Ya. Tapi berbedanya proporsional pada stunting ini adalah suatu keadaan yang patologis. Suatu keadaan penyakit di mana bukan penyakit yang diakibatkan karena genetik, tapi diakibatkan karena suatu keadaan berhubungan dengan nutrisi dan
nutrisi itu berhubungan dengan asupan nutrisinya yang sebenarnya dia kurang, ya, dan bisa juga didukung oleh karena suatu penyakit yang berulang daripada anak itu. Dan anak itu jadi pendek, anak itu jadi stunting, dikarenakan karena nutrisi yang kurang, dan juga dikarenakan karena adanya penyakit yang sering terkena pada anak tersebut. Ya, gitu. Jadi variasi normalnya bukan karena keturunan. Jadi ada kan yang familial, jadi mama papanya emang pendek, jadi meskipun anaknya dikasih makan banyak, tinggi potensial genetiknya tetap pendek. Jadi itu yang membedakan antara stunting dengan variasi normal secara genetik familial. Ya, jadi itu ya. Baik dokter, jika ada anak A, anak B berdiri berdampingan ya, bagaimana kita menilai anak itu yang ini yang stunting, ini yang tidak? Apakah ada pemeriksaan yang lebih lanjut, dokter? Ya, oke ya. Jadi pada dasarnya pemeriksaan lebih lanjut kalau kita mau bandingkan ya, memang akan ada kurva. Ya, kurva itu tidak semua orang akan gunakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter, khususnya ke dokter spesialis anak ya. Nah, untuk menentukan yang pasti akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan usia ya, akan pakai infantometer untuk anak ya, untuk 0 sampai 2 tahun dan juga stadiometer segala macam ya. Dan kita akan plot pada pada kurva. Nah, nanti pada kurva itu baru kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya stunting ya. Jadi kita akan lihat, akan membedakan oh ini stunting atau stunted. Ada yang namanya stunted, ada yang namanya stunting. Stunting itu adalah suatu keadaan bukan stunted. Stunted itu adalah keadaan di mana itu anak itu cuma pendek. Ya. Jadi kalau stunting prinsipnya adalah dia mengalami kekurangan gizi kronik ya. Jadi gizinya itu dia lama tidak terpenuhi untuk asupan nutrisinya dalam waktu yang lama atau kronik ya. Dan itulah yang menyebabkan anak itu menjadi pendek. Bukan diakibatkan karena faktor yang lain, genetik atau faktor familial yang seperti tadi. Jadi itu akan ada screeningnya yang akan dilakukan oleh dokter spesialis anak. Kalau stunted itu dia hanya panjang atau tinggi badan berdasarkan kurva daripada WHO atau kurva yang kita gunakan di bawah persentil -2. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan kekurangan gizi yang kronis. Itu dia. Dokter. Tapi yang terpenting adalah memang faktor yang tidak bisa dihindari adalah pertumbuhannya ya. Tetap akan lebih lambat ya dari yang seusianya. Kalau begitu dokter, penting nih untuk kita ketahui bagaimana untuk kita benar-benar mengukur tinggi dan berat badan seorang anak. Memang harus diukur secara teratur dan secara rutin. Jadi tidak hanya. Caranya nih dok, bagaimana? Boleh diajarkan? Jadi pada dasarnya untuk anak-anak yang pertama adalah pada saat anak lahir, otomatis dari lahir sudah akan dilakukan pengukuran. Ya, kan bayi lahir kan, tahu dia lahir tanggal berapa, jam berapa ya, terus kemudian panjang badannya, terus kemudian berat badannya berapa. Ya, dari sesudah lahir, kadang-kadang orang tua bingung, kapan kita akan mengetahui perkembangannya, kapan kita tahu pertumbuhannya. Orang tua harus rajin untuk melakukan yang namanya imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu langkah awal untuk kita bisa mendeteksi apabila akan terjadinya suatu stunting. Karena dari imunisasi itu dari usia dia baru lahir, kemudian dia akan imunisasi umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Kalau ada imunisasi tambahan akan diulang lagi pada usia 6 bulan ya, 9 bulan akan diimunisasi lagi. Setiap kali dilakukan imunisasi pada saat itu seorang dokter, khususnya dokter spesialis anak, bukan hanya sekedar melakukan suntikan, tapi saat itulah seorang dokter anak akan melakukan screening untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sampai usia 18 bulan secara kontinuitas bersama dengan imunisasi akan dilakukan pengukuran dan screening. Karena itu di buku, pada saat di buku KIA ataupun di buku kontrol pada saat imunisasi anak, ada kurva-kurvanya. Dari situ akan ketahuan, ini anak ini mulai mengarah ke, berat badannya turun. Lama-kelamaan, bukan cuma berat badan, tinggi badannya pun turun. Dia sering sakit, dia keluar masuk rumah sakit. Dan kita lihat, kalau di kurvanya dia sudah di bawah -2 secara kronik dengan penyakit dan segala macam.
Asupan nutrisinya dilihat, oh ini anaknya ternyata orang tuanya mungkin kurang memberikan nutrisi yang seimbang. Sehingga pertumbuhannya terhambat bukan cuma karena faktor ekonomi, tapi karena nutrisinya pun sangat rendah. Jadi itu yang bisa kita lakukan, ya. Oke, imunisasi, ya. Dengan kata lain kita harus memeriksakan ya, Iya, ke posyandu betul. atau langsung saja Betul. ke dokter spesialis Iya, anak ya dokter. betul, Nah, iya. bagaimana dengan mereka yang merasa wah udah ada ya internet, tabelnya ada Iya, di sana, cara betul. ukurnya sudah saya tahu. Iya, Lalu saya betul. ukur sendiri contohnya. Betul. Apakah itu tindakan yang bijak atau bagaimana? Iya, pandangan dokter? itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi orang tua sebagian besar, apalagi kita hidup di kota besar ya, kita memiliki berbagai macam fasilitas. Ada internet, ada aplikasi ya, Iya. dan bahkan bukan pesan sponsor ya. Pada dasarnya kita memiliki banyak fasilitas yang kita bisa gunakan. Salah satunya kita bisa gunakan aplikasi. Aplikasi ada banyak sekali aplikasi tumbuh kembang yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita bisa gunakan aplikasi yang namanya Primaku. Oke. Aplikasi Primaku itu bisa menentukan, oh iya anak ini umur begini, sekarang dia tingginya begini, sekarang beratnya begini. Bisa dianalisis. Jadi akan dilihat, oh ini anaknya normal, oh ini anaknya overweight, oh ini anaknya sudah gizi kurang, ini gizi buruk, oh ini udah mengarah ke stunted. Nah, dari situ kita bisa gunakan. Jadi kalau kita yang hidup di kota besar dengan berbagai fasilitas, bisa digunakan. Oke. Ya, tapi gunakanlah dengan aplikasi ataupun fasilitas yang bisa kita gunakan dan bisa dipercayai. Jangan hanya sembarang. Karena itu tadi saya sempat singgung ya, kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia kita punya aplikasi Primaku, bisa digunakan. Oke. Ya? Baik Oke. dokter, mungkin bedanya advice-nya apa ada juga di aplikasi? Kalau kita ke dokter kan iya, lebih banyak kan betul. bincang-bincang, lalu Betul, di-advise lah, harusnya betul. makan gini seperti itu. Betul. Ya, apakah itu Ya, juga pada disediakan? dasarnya kalau berdasarkan aplikasi memang dia stick to the point. Jadi anaknya ini contohnya dibilang, oh ini udah mengarah ke stunting atau dia mengalami stunted. Ya otomatis di situ nggak akan dijelaskan, oh nanti kalau dia stunted nanti makannya ini ya gitu ya. Iya. Kita perbanyak ini enggak ya. Jadi otomatis kalau orang tua sudah memiliki suatu alert atau kita melihat ada suatu tanda-tanda yang mengarah anak ini mulai mengarah ke stunting ya, otomatis harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Lebih spesifiknya nutrisi anak ya. Tapi untuk kota-kota yang memang tergolong kota sedang atau kota besar bisa ke dokter spesialis anak dulu. Oke, baik dokter. Itu salah satu pencegahan yang Ya, bisa kita lakukan. betul. Apa ada lagi pencegahan yang bisa kita lakukan? Oke, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah kita harus menilai bagaimana benar-benar memelihara anak kita itu sendiri. Ingat, dalam suatu mencegah stunting itu ada intervensi selama 1000 hari pertama pertumbuhan. Oke. 1000 hari pertama dalam kehidupan itu merupakan intervensi yang paling utama untuk mencegah yang namanya stunting. Ya, dari dia 0 hari ya sampai dia usia 1000 hari atau 24 bulan itu adalah masa di mana kita harus bisa untuk memberikan nutrisi yang optimal dan mencegah untuk anak itu tidak terkena infeksi berulang. Oke. Ya, itu adalah suatu langkah untuk bisa mencegah anak terjadi stunting. Ya, jadi yang pertama nutrisi. Ya, nutrisi. Kalau nutrisi itu untuk 1000 hari pertama, yang pertama ASI. Oke. Ingat, ASI itu adalah suatu nutrisi yang paling pertama dan paling utama yang dari pencipta sudah berikan. Jadi otomatis tidak usah khawatir, tidak usah ragu kandungan daripada ASI. Dia akan memberikan suatu efek untuk tidak terjadinya suatu stunting. Itu yang pertama. Ya, 6 bulan ASI eksklusif. Yang kedua, kita harus berusaha untuk melakukan langkah sesudah ASI, yaitu sesudah 6 bulan kita akan melakukan pemberian makanan pengganti ASI, MPASI. Ya. MPASI itu adalah salah satu cara yang harus kita lakukan dan harus benar. Nah, ada kan yang ya udah yang penting dikasih MPASI aja ya. Tapi kita harus tahu MPASI itu harus dilakukan dengan benar ya. Jadi yang pertama tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Jadi otomatis 6 bulan harus sudah mulai dikasih. ASI masih boleh diberikan sampai umur 2 tahun atau berapa tahun ASI diberikan, tapi MPASI itu tepat 6 bulan sudah harus mulai diberikan. Ya. Terus kemudian yang kedua,
Yang diberikan itu adalah harus adekuat untuk MPASI. Karena MPASI itu diberikan harus dapat memberikan suatu kebutuhan energi bagi anak. Baik dia dari protein, ya, dari mikronutrien, dan terutama dari energi atau kalori untuk anak itu sendiri. Ya. Terus kemudian yang ketiga, harus kita pastikan MPASI itu aman dan higienis. Ini berhubungan dengan akan terjadinya suatu penyakit infeksi berulang. Ya, jadi anak yang mendapatkan MPASI itu harus dipastikan prosesnya itu bersih, ya, cara persiapan, cara pembuatannya, ya, dan alat-alat yang digunakan itu harus higienis, ya, dan kemudian itu harus diberikan secara konsisten. Jadi ada yang oh ya udah sekarang kita kasih yang bergizi hari ini, besok udah nanti dulu, kemarin kan udah dikasih, nanti dikasih minggu depan lagi. Enggak, ya. Cara pemberian MPASI itu harus diberikan secara konsisten. Dan kita dapat melihat sinyal lapar daripada seorang anak, ya. Kalau dia lapar dikasih, kalau dia sudah kenyang jangan dipaksakan. Ya. Jadi itu. Jadi secara umum dalam 1000 hari pertama harus kita lihat itu yang pertama, ya, ASI dan pemberian MPASI sampai dengan makanan rumah di atas usia 12 bulan itu harus dipastikan seperti tadi, tepat waktu, adekuat, ya, aman dan higienis, dan kemudian harus diberikan secara responsif atau secara konsisten. Ya, mungkin itu, ya. Bisa. Baik, dokter. Dokter sebutkan tadi 1000, ya, 1000 hari 1000. pertama kehidupan. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan mereka yang mengalami stunting setelah 1000 hari pertama kehidupan? Apa ada kemungkinan seperti itu terjadi? Sebenarnya stunting itu terjadi dari 1000 hari pertama, paling sering. Paling sering. Ya, paling sering terjadi. Dan apabila dia sudah lebih dari 1000 hari pertama, ya, diikuti dengan masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya, dia akan menjadi suatu keadaan yang permanen. Jadi pada saat dia terjadi keadaan permanen, kita nggak bisa kejar lagi pendeknya itu. Ya, karena stunting itu dari 1000 hari pertama itu merupakan suatu investasi utama. Jadi meskipun dia sudah lewat 1000 hari dan sudah baru terdiagnosis stunting sesudah 1000 hari, harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak, khususnya nutrisi anak, untuk dapat membuat suatu program untuk dapat mengejar daripada stuntingnya itu sendiri. Jadi biasanya, dokter, Iya. titik kata terlambat itu biasanya jadi di umuran berapa? Never say too late. Sebenarnya namanya terjadi suatu stunting itu sudah terlambat. Apabila sudah terdiagnosis suatu stunting itu sudah terlambat. Artinya secara kronis suatu keadaan nutrisi yang tidak adekuat, secara kronis suatu penyakit yang berulang yang menyebabkan suatu stunting sudah terjadi. Jadi kita tinggal bisa mengejar untuk memberikan suatu yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Jadi karena itu selalu kalimatnya adalah pencegahan stunting. Jadi kita harus mencegah sebelum terjadi suatu stunting itu sendiri. Jadi pencegahan ini memang yang paling utama, ya, dari bagaimana kita memerangi stunting ini. Betul sekali. Baik, dokter, kita akan sambung lagi, ya, di sesi berikutnya, dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Gerard Langigi dengan topik stunting. Baik, dokter, menyambung diskusi kita nyambung pencegahan, ya, tadi sangat penting. Nah, pencegahan paling penting katanya tadi pada masa kehamilan. Nah, caranya seperti apa, dokter? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik, ya. Stunting ini merupakan suatu keadaan yang bukan cuma sekedar pada anaknya saja, ya. Jadi stunting itu berhubungan dengan pencegahan dari masa kehamilan, ya. Seorang ibu yang hamil itu tadi sempat saya singgung awalnya harus mendapatkan nutrisi yang baik, ya, nutrisi yang adekuat, ya. Tapi pada dasarnya selain nutrisi kita dapat memberikan suplementasi yang lain.
Antara lain yang pertama, kita harus memastikan seorang ibu yang sedang hamil mendapatkan tablet Veros. Ya, tablet Veros itu sebenarnya adalah suatu tablet yang sering diberikan pada saat seorang ibu hamil kontrol di puskesmas ya ataupun ke dokter ya. Dan sebenarnya hitungannya minimal 90 tablet selama dia mengalami suatu kehamilan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus adanya makanan tambahan pada ibu hamil. Jadi kalau ibunya biasanya cuma makan 3 porsi sehari sebelum hamil ya dengan variasi yang biasa, harus ada diberikan makanan tambahan selama ibu itu mengalami suatu kehamilan. Kemudian kita harus menyusun suatu pola nutrisi. Jadi makanan, jenis makanan ya, macam-macam variasi makanan harus disusun selama ibu itu mengalami suatu kehamilan untuk memastikan nutrisi itu dapat adekuat ya. Kemudian yang harus kita lihat, ibu yang hamil itu kalau boleh jangan lahir sendiri di rumah ya. Jadi harus pastikan persalinan itu dibantu oleh dokter ya, atau bidan yang memang sudah ahli dengan melahirkan bayi ya. Dan satu hal yang terakhir yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil yaitu harus dilakukan namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Karena itu akan sangat membantu bukan cuma untuk bayinya tapi untuk ibunya juga secara hormonal ya. Jadi itu sebenarnya pencegahan stunting yang dimulai dari kehamilan seorang ibu. Oke, dokter. Ini kan Indonesia ya sedang memerangi katanya stunting ini. Nah, sebenarnya apa aja upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk masyarakat untuk memerangi stunting ini, dok? Jadi pada dasarnya pemerintah sendiri memiliki banyak sekali upaya ya. Dari presiden sendiri sedikit kalau jalan-jalan ke kota-kota atau ke desa-desa selalu singgung tentang stunting. Bahkan ada beberapa artikel yang saya baca di mana kunjungan presiden sendiri ke kota-kota atau ke daerah-daerah yang seperti desa-desa. Di situ bahkan presiden melihat bukan hanya sekedar pemberian makanan tambahan daripada dinas kesehatan ya, tapi juga presiden melihat kalau bisa dari suatu daerah atau suatu lokal daerah itu memberikan suatu nutrisi yang seimbang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ya, jadi dari presiden sendiri sudah memberikan suatu arahan ya. Jadi kalau contohnya kita dari suatu desa A memiliki suatu kelebihan, oh di sini ada banyak jeruk, oh di sini ada banyak buah-buahan tertentu, dan kita memiliki pengetahuan bahwa nutrisi bukan hanya sekedar dari nasi, tapi dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang dimiliki oleh variatif setiap daerah di Indonesia. Kita bisa menggunakan itu dan pemerintah pun sudah mensupport untuk hal-hal seperti itu. Yang kedua, saat ini Indonesia dari Kementerian Kesehatan sudah melakukan suatu upaya dalam bentuk multisektor. Jadi bukan hanya sekedar dari Kementerian Kesehatan atau salah satu jenis kementerian, tapi dari berbagai macam sektor di Indonesia sudah berusaha untuk mencegah yang namanya stunting. Jadi dulu kalau kita cuma dengar, oh dari Dinas Kesehatan Kota, contohnya ya, Dinas Kesehatan Kabupaten, sekarang tidak. Contohnya dari BKKBN pun sudah melakukan suatu pencegahan stunting dan programnya sudah jalan beberapa tahun terakhir ini. Jadi dari ibunya mulai hamil, proses untuk mencegah stunting itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan pada saat dilakukan persalinan, anak lahir dari bidan, dokter mengontrol ya, sampai sekarang program penyediaan dokter spesialis untuk setiap daerah terpelosok itu adalah salah satu strategi pencegahan dari pemerintah untuk tidak terjadinya suatu stunting. Jadi pemerintah secara optimal berusaha untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Jadi itu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya pemerintah sudah banyak ya usaha-usahanya, tinggal kita juga seorang ibu untuk mencari untuk berusaha. Baik dokter, tadi sehubungan dengan pencegahan pada saat kehamilan. Nah, bagaimana dengan pencegahan di masa-masa 1 tahun pertama seorang anak? Nah, pada saat anak mengalami selesai ya ASI eksklusifnya seperti itu, dia akan beranjak ke MPASI. Nah, bagaimana untuk dapat membantu anak agar tetap menyukai
ASI, tetapi juga senang untuk memulai MPASI? Oke, ini pertanyaannya lebih ke applicable kepada ibu-ibu yang memiliki anak ya sebenarnya. Oke, pada dasarnya ASI yang disarankan daripada Ikatan Dokter Anak Indonesia dan dari WHO itu sendiri adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah ASI semenjak dari IMD, inisiasi menyusui dini, semenjak dia lahir langsung dikasih ASI, ya, sampai dengan usia 6 bulan tanpa intervensi makanan tambahan atau yang lain untuk ASI eksklusif. Sekarang pertanyaannya kembali ke mem tadi, bagaimana kalau sudah lebih dari 6 bulan, mau lanjut ASI, gimana supaya dua-dua mau jadi ASI tetap dan juga makanan tambahannya tetap? Pada dasarnya sebenarnya itu kembali kepada pribadi seorang anak yang sedang berkembang. Ya, anak yang sedang berkembang dia memiliki respons natural dari dirinya sendiri untuk akan menyukai suatu makanan pengganti ASI, MPASI. Di atas 6 bulan kita harus melakukan yang namanya pengenalan. Ya, pengenalan pada anak yang akan mulai beralih dari ASI ke MPASI itu harus dilakukan. Jadi tidak langsung dicekokin, langsung disogokin, langsung 100% harus ya. Tapi tidak ya, kita harus melakukan pengenalan secara perlahan-lahan dan dari pengenalan itu otomatis akan membuat anak itu menyukai untuk namanya makanan pengganti ASI. Ya, untuk ASI itu sendiri, pada dasarnya anak akan tetap menyukai ASI. Sebagian besar anak, lebih dari 50% anak tetap menyukai ASI meskipun dia sudah mengenal makanan tambahan. Tinggal bagaimana seorang tua bisa memberikan rasa nyaman terhadap pemberian ASI kepada anak itu sendiri. Selama anaknya merasa nyaman dengan pemberian ASI dan mengkonsumsi ASI, meskipun dia sudah memiliki makanan tambahan, itu sah-sah saja. Dan itu sebenarnya sangat juga direkomendasikan oleh para dokter karena otomatis akan memberikan nutrisi yang ekstra. Tapi pada dasarnya meskipun anak sudah tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih dari 6 bulan, kita harapkan makanan tambahan sudah bisa memenuhi nutrisi daripada anak itu sendiri. Mungkin itu, ya. Baik, dokter. Nah, ini sekalian saya tanya juga ini. Sebenarnya makanan jenis apa aja sih MPASI yang baik untuk kita perkenalkan kepada seorang bayi? Jadi pada dasarnya ya, untuk makanan daripada MPASI itu sebenarnya hampir sama dengan makanan yang kita makan sehari-hari. Ya, cuman teksturnya saja yang berbeda. Tekstur yang berbeda itu kita akan sesuaikan dengan usia daripada anak. Otomatis anak baru mendapatkan MPASI usia 6 bulan, tidak mungkin kita kasih makan makanan nasi seperti kita makan di rumah saat ini. Ya, pasti kita akan mulai dengan tekstur yang lembut dan halus. Ya, untuk jenis makanannya bisa bervariasi. Yang pasti mengandung yang pertama energi atau kalori ya, memiliki kandungan protein dan yang pasti memiliki kandungan multivitamin dan mineral. Jadi pada dasarnya harus dipenuhi untuk semua unsur tersebut. Ada unsur nasinya kalau kita orang Indonesia, ada unsur ikannya atau dagingnya ya untuk memenuhi proteinnya, dan ada unsur sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi vitamin dan mineral daripada anak itu sendiri. Teksturnya yang disesuaikan. Tekstur itu jadi kunci ya. Harus tekstur, lebih lembut tentunya. Disesuaikan dengan usia. Baik, dokter. Nah, kita masuk dalam mitos dan fakta ya, dokter ya. Di sini pertama yaitu stunting itu karena keturunan. Gimana? Yang pasti kalau ditanya mitos atau fakta, stunting itu bukan disebabkan oleh karena faktor keturunan. Kalau dia mungkin perawakan pendek, bisa. Tapi kalau stunting itu tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan. Ya, jadi sebenarnya itu adalah mitos. Ya, Berikutnya dokter, makin cepat diberikan MPASI semakin baik untuk cegah stunting. Nah, ini sebenarnya suatu pertanyaan mitos atau fakta yang sebenarnya bisa dipikirkan secara gamblang. Ya, pada dasarnya stunting itu pada dasarnya kalau kita memberikan makanan terlalu cepat bahkan bisa menyebabkan stunting.
Oke. Ya, jadi pada dasarnya pemberian makanan itu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh WHO, yaitu lebih dari 6 bulan baru kita bisa memberikan makanan pengganti atau penamping ASI. Ya, otomatis kalau terlalu cepat dapat memiliki resiko yang lain. Oke. Ya, jadi tetap harus disesuaikan dengan waktu yang sudah diatur dan sudah diteliti dengan baik oleh WHO. Ya. Baik dokter. Oke. Kemudian yang terakhir ya Ya. dokter, stunting disebabkan karena anak kurang banyak makan. Nah, sebenarnya jawabannya kalau saya akan mau bilang itu adalah mitos. Oke. Karena bukan banyaknya makanan, tapi kandungan makanan yang dimakan oleh anak itu sendiri. Jadi meskipun anaknya makan, kalau banyak makan tergantung daripada cara orang yang melihat. Ada anak yang memang dari kecil sudah dikasih biasa makan banyak, ya. Ya. Tapi makanan banyaknya hanya nasi semua, ya. Jadi pada dasarnya bukan banyaknya makanannya, tapi jenis makanan yang bervariasi yang memiliki kandungan yang lengkap. Itu Oke. yang akan membantu untuk tidak terjadinya suatu stunting. Oke, baik. Oke. Baik, itu saja dokter Iya. mitos dan fakta kita Iya. dan kita akan menutup ya diskusi kita. Tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan Iya. closing statement, pesan-pesan penting apa yang patut untuk disimpan oleh sahabat live sekalian. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebagai closing statement, stunting ini dapat terjadi pada siapapun. Oke. Tidak bisa kita melihat kita hidup di suatu desa, tidak bisa kita melihat kita hidup di suatu kota yang besar, ya. Tapi stunting ini adalah suatu keadaan yang dapat kita cegah. Cara pencegahannya itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena dia itu merupakan suatu keadaan yang mewakili dari segala macam umur. Dari seorang bayi lahir, dari dia bertumbuh, dia menjadi remaja, dia hamil kembali, dan dia akan melahirkan, dapat menyebabkan stunting. Ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan stunting, tapi yang pasti adalah kita dapat mencegahnya. Oke. Cara mencegah stunting itu adalah yang pertama, ya. Dimulai daripada saat ibu hamil, kita harus memberikan suatu nutrisi yang baik. Sebagaimana yang saya bilang tadi, ya. Lakukan persalinan dengan baik di dokter atau bidan yang berpengalaman. Lakukanlah pemberian IMD sampai dengan ASI eksklusif. Berikanlah MPASI dengan baik dan sempurna. Dan berikanlah itu dengan nutrisi yang sangat baik. Dan cegahlah anak-anak kita untuk mengalami suatu penyakit yang berulang. Jadi kalau sakit segera dibawa ke dokter untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit yang berulang. Jadi mungkin itu yang saya berikan pada saat ini, kiranya dapat memberikan motivasi dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk mencegah stunting untuk kita semua. Amin, tentunya dokter ya. Ya. Baik, kita akan segera tutup diskusi kita. Kita akan tutup ini dengan doa. Bisakah saya minta kesediaan dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Oke, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kami sudah mendiskusikan, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, dan dapat menambah wawasan kami mengenai stunting. Ya Tuhan, di negara kami masih berusaha untuk membuat keadaan stunting ini menjadi berkurang. Dan kita akan mendapatkan anak-anak yang bertumbuh baik pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan juga secara mental yang baik. Dan kita dapat mengharapkan untuk dapat mendapatkan anak yang bertumbuh secara sempurna. Dan itu dapat kami gunakan dan kita semua gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya apa yang telah kami dengarkan pada saat ini dapat memberikan wawasan bagi kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya menyertai kami dalam segala aktivitas, terutama dalam membuat anak-anak kami bertumbuh secara fisik dan mental. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter ya untuk ilmunya, waktunya yang sudah diberikan kepada sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada
Pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video kami dari akun YouTube dan juga Facebook kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewati episode live yang selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan juga lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.